Shalom, salam sejahtera untuk kita di pagi hari ini. Firman Tuhan sebagai santapan rohani terambil dari Matius 10 ayat 1 sampai 4. Mari kita baca firman Tuhan secara bersamaan. Demikianlah firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 rasul. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Sampai situ firman Tuhan. Tema kita di pagi hari ini adalah 12 murid Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus berada di dunia dan memanggil murid-muridnya untuk diajari dan menjadi seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus dan melakukan tugas yang diberikan oleh gurunya, yaitu Yesus sendiri, untuk melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa di dunia ini. Tuhan Yesus mengajari muridnya selama 3 tahun. Mereka adalah saksi hidup tentang perbuatan dan mujizat yang telah dibuat Tuhan Yesus selama di dunia ini. Walaupun ada satu orang yang menyangkal, yaitu Simon Petrus, dan satu orang lagi yang mengkhianati, yaitu Yudas Iskariot. Tetapi Petrus bertobat, menyesali dosanya, dan tidak mengulangi kembali. Sedangkan Yudas Iskariot menyesali dosanya, tetapi dia tidak bertobat. Dan akhirnya dia bunuh diri. Ketika Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-muridnya, kalau kita baca tadi di ayat 2, bahwa murid Tuhan Yesus, yaitu Simon, Andreas, Yakobus anak Zebedeus, Yohanes, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Tuhan Yesus. Mereka memiliki tujuan utama, yaitu memberitakan kabar sukacita, kabar keselamatan dari Tuhan Yesus untuk semua bangsa-bangsa di dunia ini. Apa yang sudah diberikan Tuhan Yesus kepada mereka selama mereka di dunia ini? Tadi kalau kita baca di ayat 1, Tuhan Yesus memberikan kuasa kepada murid Tuhan Yesus untuk mengusir roh jahat dan untuk menyelenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Ini sangat luar biasa kepada murid-murid Tuhan Yesus ketika mereka diberi kuasa untuk menghancurkan roh setan dan juga menyembuhkan segala jenis penyakit di dunia ini dan juga segala jenis kelemahan di dunia ini dengan kuasa di dalam Tuhan Yesus. Sehingga kabar ini sampailah kepada kita saat ini. Dari 2000 tahun yang lalu, mereka sudah bersaksi tentang Tuhan Yesus. Mereka mengabarkan Injil ke seluruh dunia ini. Mereka menyembuhkan sampai sekarang dan selamanya. Tugas panggilan mereka kita bisa baca lewat Alkitab, dan kita bisa menerima keselamatan lewat pemberitaan firman Tuhan kepada kita di dalam ibadah, dalam Alkitab, dan juga di dalam persekutuan-persekutuan kita yang sudah kita lalui. Sekarang pertanyaannya, apakah kita dipilih Tuhan menjadi muridnya? Apakah kita mampu melakukan mujizat seperti yang murid-murid Tuhan lakukan? Tentu kita bisa melakukan seperti yang dilakukan oleh para murid dengan syarat percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sudah dipanggil Tuhan Yesus menjadi muridnya, dan kita dimampukan Tuhan Yesus untuk melakukan pekerjaan Allah. Diberikan kita kuasa untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, mengusir roh setan lewat iman kita kepada Tuhan Yesus.
Dan kita pasti akan memperlihatkan mujizat-mujizat itu dalam kehidupan kita sehari-hari bersama saudara-saudara kita. Sehingga orang lain percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga orang lain beriman kepada Tuhan Yesus. Karena lewat Tuhan iman, kita bisa merasakan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan Yesus. Karena yang Tuhan Yesus lakukan pada zaman murid-murid Tuhan Yesus ataupun 2000 tahun yang lewat tidak akan pernah berubah sampai selama-lamanya. Dia bisa menyembuhkan 2000 tahun yang lewat. Dia bisa memilih murid-muridnya 2000 tahun yang lewat. Dan kita pun bisa dipanggil Tuhan Yesus dan mampu memberikan kuasa kepada kita untuk membuat mujizat dalam hidup kita sehari-hari. Seperti kuasa kepada 12 murid Tuhan Yesus yang baru kita baca. Sehingga mari kita uji coba, mari kita praktekkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus memberikan mujizat kepada kita? Apakah Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita untuk mengusir roh jahat dan untuk menyembuhkan segala jenis penyakit dan segala kelemahan yang ada dalam diri kita dan juga kepada orang lain? Kita datang kepada Tuhan dengan bermohon, dengan iman kepada Tuhan. Ketika kita terpanggil menjadi muridnya, maka mujizat itu pasti akan ada untuk kita. Percayalah dan mari kita mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehingga kita mampu merasakan bagaimana mujizat Tuhan dalam hidup kita. Bagaimana Tuhan menjawab doa-doa kita. Ketika kita mendoakan orang sakit dengan sungguh-sungguh, dengan iman, maka penyakit yang kita doakan akan sembuh dengan pertolongan Tuhan Yesus. Ketika ada kuasa roh setan, roh jahat ada di sekitar kita, ada dalam diri kita, ada dalam orang lain, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan mengusir roh jahat dan memulihkan kita dari roh setan yang mengganggu kita. Dan juga ketika kita mendoakan orang yang kesurupan dalam roh jahat, ya, maka dengan iman kepada Tuhan Yesus, kita akan dipulihkan. Kita akan diberi kuasa untuk menghancurkan kuasa setan dengan satu nama, yaitu Tuhan Yesus. Jadi banggalah di pagi hari ini menjadi anak-anak Tuhan Yesus yang dipanggil menjadi murid-muridnya. Karena kita akan diberi kuasa untuk memberitakan, untuk menyembuhkan segala jenis penyakit, mengusir roh setan, menguatkan kita dari kelemahan kita. Mulai dari anak-anak sampai yang sudah dewasa, milikilah iman kepada Tuhan Yesus. Jadilah orang yang mau dipanggil menjadi murid Tuhan Yesus. Sehingga kita menikmati mujizat. Sehingga kita menikmati kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan kita tidak akan pernah takut lagi dalam hidup kita. Buatlah senjata iman, buatlah doa, bacalah Alkitab untuk melakukan yang iman kita kepada Tuhan Yesus, menumbuhkan iman kita. Sehingga penyakit yang ada dalam hidup kita, di dalam tubuh kita, kita doakan dan disembuhkan Tuhan Yesus. Dan kita mendapatkan mujizat daripada Tuhan. Mari kita doakan sesama kita. Mari kita doakan orang tua kita, guru-guru kita, negara kita, pemimpin-pemimpin kita yang memiliki beban dalam kehidupan sehari-hari. Kita mendoakan yang sakit. Kita mendoakan orang tua kita yang mungkin sering main judi, sering mabuk, yang memiliki orang tua yang selalu berantem. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Kita mengimani
supaya orang tua kita dipulihkan Tuhan Yesus dari hal yang tidak baik, sehingga menikmati berkat Tuhan dan mujizat Tuhan dan dalam keluarga kita. Kita imani itu dan kita percayai bahwa Tuhan mampu memulihkan kita dan mujizat pasti ada dalam keluarga kita ketika kita meminta kekuatan daripada Tuhan. Mari kita doakan yang sakit dengan iman kepada Tuhan dan yakinlah dengan doa kita kepada Tuhan Yesus, maka yang kita doakan pasti sembuh karena bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kita dan juga menyembuhkan orang yang kita doakan. Maka tetaplah setia kepada Tuhan Yesus, tetaplah berdoa kepadanya dan bacalah Alkitabnya, maka mujizat akan kita rasakan dari setiap saat. Beritakanlah Injil kepada semua orang, supaya orang lain merasakan mujizat yang sama seperti kita. Banggalah menjadi anak-anak Tuhan Yesus, yakinkanlah dirimu menjadi murid Tuhan Yesus, karena kita diberi kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan juga melenyapkan segala jenis penyakit dan kelemahan yang ada dalam dunia ini. Dan percayalah, setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengatakan Yesus adalah Tuhan, dia pasti merasakan mujizat yang luar biasa daripada Tuhan. Jadilah murid Tuhan yang setia sampai mati. Amin. Tuhan Yesus memberkati.